Ini apa? Oke, baik. Udah salam tadi belum ya? Oh, belum lagi ya. Baik, ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Saya salam dulu ya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang saya hormati Ustazah, mana lari si kawan? Pokoknya gitulah ya kan. Yang saya hargai, saya hormati ibu-ibu semuanya, ibu-ibu hadrah yang luar biasa tadi. Saya mau bantu tadi tapi tak pandai saya bu ya. Yang saya hargai, saya hormati ibu-ibu semuanya. Yang saya lihat dalam majelis ini nih, insya Allah semuanya wajah-wajah ahli surganya Allah, amin. Wajah-wajah ahli hidayah Allah, amin. Yang tak sekedar menunggu datangnya hidayah Allah, akan tetapi senantiasa menjemput hidayah Allah tersebut, amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Yang mana tadi orang awak angkat tangan lu? Orang awak ya. Memang Minang tuan nyui mak. Nah, saya orang tua Bukit Tinggi. Suku Tanjung. Suku Tanjung ya. Mama saya Tanjung, bapak saya Piliang. Jadi yang satu suku agak-agak sejarah lah kita sedikit-sedikit ya. Baik, alhamdulillah ibu-ibu, siang ini kita belajar. Sebelumnya baru lihat saya sekarang? Asli belum? Baru lihat sekarang? Keren nggak? Kece? Mantap. Kalau enggak mulang saya. Oke. Ya, sebelum kita mulai kajian, kita belajar hari ini, kita berdoa kepada Allah semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, siang hari yang berbahagia ini adalah titik terakhir saya ceramah di kota Batam. Insyaallah besok saya balik pulang. Semoga titik terakhir ini bisa menjadi berkah buat kita semuanya, amin. Dan semoga ibu-ibu betah yang berada di TikTok-TikToknya saya, di YouTube-YouTube-nya, semoga betah belajar di akun tersebut, amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini belum saya sampaikan dalam majelis ini, ibu-ibu kita akan belajar tentang bagaimana caranya supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sering berdoa bu? Sudah terkabul belum? Anda tentu doa saja. Ada yang Allah, ada yang alun. Pokoknya doa orang doa lawak. Jadi doa itu ada caranya. Tapi kita bahas dulu. Sebenarnya doa kita selama ini Allah kabulkan gak sih? Tergantung bu. Jadi ceritanya bu, Allah itu kabulkan doa kita dalam 3 bentuk. Pertama, langsung Allah kabulkan cash.
Ya Allah ya Tuhan, saya pengen beli mukena baru ya Allah. Tahu-tahu suami pulang bawa mukena baru, bawa uang banyak, bisa beli langsung cash. Tapi tidak hanya itu mak, bisa jadi Allah kabulkan doa kita di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Ya Allah, saya pengen rezeki nggak juga datang-datang. Tahu-tahu suaminya yang tadinya sakit sembuh dia, Bu. Anak yang tadinya maksiat, Allah taubatkan dia. Anak yang tadinya jahat, Allah taubatkan dia. Kita mintanya lain, Allah kasih yang lain. Tapi Allah kabulkan, cuman Allah ganti bentuknya. Paham? Atau bisa jadi, Bu, Allah kabulkan doa kita di akhirat. Jadi sebenarnya Allah akan mengabulkan semua doa kita, Bu. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'in idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Jangan khawatir, Allah akan mengabulkan semua dosa kita. Ujibu da'watad da'in idza da'an. Katakan kepada hambaku kalau dia memanggilku. Artinya apa? Kita akan belajar. Semua doa itu Allah kabulkan. Tapi ada cara berdoa yang tepat. Kita akan belajar. Saya sisakan oleh-oleh untuk ibu semuanya. Kapan waktu dan tempat mustajab. Bagaimana cara doa yang benar. Dan bagaimana supaya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cocok? Setelah ini cara berdoanya diubah. Tidak boleh lagi gaya lama. Supaya doa kita ini bisa mustajab. Masih banyak yang perlu kita doakan. Anak yang maksiat yang perlu kita doakan. Suami yang tak solat yang perlu kita doakan. Harta yang kurang yang perlu kita doakan. Hutang yang berserak-serak yang perlu kita doakan. Jadi tidak bisa doanya gaya lama. Kita belajar dengan doa gaya terbaru. Seperti yang saya sering sampaikan. Kita belajar dulu di mana tempat mustajab doa. Kita mulai ya. Yang pertama, masih ingat? Mustajab doa kita saat hujan lebat. Jadi kalau hujan, Bu, tidak boleh mengumpat. Hujan lo ya. Tidak. Saat hujan lebat, ibu langsung ngangkat tangan. Ibu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Rabbi Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Atau ibu doa-doa yang lain. Ya Allah, lapangkan kubur orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Karena saat hujan lebat itu tempat mustajab doa. Yang kedua, mustajab doa kita saat petir berbunyi. Petir bahasa sikonya apa? Patui. Badang kang pati itu dor. Jangan ibu bilang mati kau, mati betulan nanti. Jadi kalau bunyi petir, ibu doa kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Doa saat petir berbunyi, mustajab doa. Oke? Ingat nanti nih ya. Jangan sampai rumah tidak teringat pula gaji. Apa ceramah ustazah tadi? Nak jeleh do, yang penting rancak orang. Itu pula nanti. Ingat nih. Satu, kapan tadi satu? Hujan. Yang kedua? Yang ketiga, mustajab doa kita antara azan dan iqamah. Terdengar azan di masjid, walaupun kita di rumah, pergi menghadap kiblat, doa kepada Allah, Allah kabulkan doa. Apalagi kalau ibu ke masjid, saat terdengar suara azan, setelah azan ibu baca doa azan, lalu ibu sholat rawatib. Setelah rawatib ibu berdoa antara azan dan iqamah, doa mustajab. Kapanpun, 5 kali sehari semalam, saat azan berkumandang, insya Allah doa kita mustajab. Oke? Nomor berapa lagi? 4. Mustajab doa kita saat sujud terakhir ketika mau habis sholat. Yang sering dengar TikTok dan YouTube-nya saya pasti tahu. Doa sujud terakhir ketika mau habis sholat. Kalau sholatnya 2 rakaat, sujud rakaat kedua sebelum tahiyat akhir. Kalau sholatnya 4 rakaat, sujud rakaat keempat sebelum tahiyat akhir. Lamakan sujudnya, doa kepada Allah. Kalau doanya pakai bahasa Arab, boleh dilafazkan dengan berbisik. Doanya pakai bahasa Indonesia, boleh diucapkan dalam hati. Doa sujud terakhir yang sering saya sampaikan di online adalah
Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Apa bedanya dengan Allahumma rzuqna? Sama. Kalau Allahumma rzuqna mahraja, ya Allah berikan kami jalan keluar. Kalau Allahumma rzuqni mahraja, ya Allah berikan aku jalan keluar. Doa sujud terakhir ketika mau habis sholat mustajab. Jangan-jangan ada yang pengen nikah-nikah lagi kan? Doalah sujud terakhir ketika mau habis sholat mustajab. Nomor berapa lagi? Mustajab doa kita menjelang adzan subuh. Ibu, Bu, kalau ibu puasa tidak diwajibkan sahur, tapi sangat disunahkan untuk sahur. Karena kenapa? Ketika kita sahur, itu doa kita mustajab. Maka saya biasanya kalau sahur itu bawa buku doa. Saya tulis doanya apa, lalu kemudian saya berdoa saat saya sahur supaya doa kita mustajab. Masya Allah. Dah, nomor berapa lagi? 6. Tinggi pokoknya. Nomor 1 apa? Nomor 2? Nomor 3? Ya. Hah? Antara azan 4. Sujud terakhir 5. Menjelang subuh 6. Belum. Belum. 6. Mustajab doa kita saat sedang menahan marah. Ibu marah dengan anak, itu kalau ibu marah dengan anak, itu ibu tahan, doa ibu mustajab. Marah dengan anak, tahan. Jadi ustaz lekona, jadi ustaz. Marah dengan anak mustajab. Menahan marah. Makanya kalau marah dengan anak tak boleh ucapkan kalimat-kalimat negatif. Macam hantu kau ni nak, macam hantu anak kelakuan jadi. Yang lebih parahnya, kelakuan kau sama dengan bapakmu nak. Mirip sama bapak jadinya. Jadi kalau marah dengan anak, tahan, doakan. Saat kita menahan amarah, maka doa kita insya Allah mustajab. Tahan marah, mustajab. Makanya ibu-ibu jangan suka marah-marah. Karena saat kita menahan amarah, itu doa kita insya Allah doakan yang baik-baik. Ya Allah nak jadi ustaz lah kau nak gitu. Oke, nomor berapa lagi? Mustajab doa kita saat kita hadir dalam majelis taklim. Ini tempat mustajab doa ini, Bu. Ibu rajin-rajinlah datang majelis taklim. Saya sampaikan, paham atau enggak paham ibu ceramah ustadznya, datang aja lah Bu. Anggu-anggu aja lah Bu. Yang penting kita datang dan berdoa. Karena saat kita dalam majelis taklim, insya Allah doa kita mustajab. Saya berani sampaikan, Bu, beruntunglah ibu. Kami nih, ustazah ini, kami harus baca buku kitab Arab. Setelah kami baca kitab, kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah itu, kemudian kami maknai. Setelah itu, kami lihat permasalahan masyarakat. Setelah itu, kami ambil ilmu kami sampaikan yang sesuai dengan bahasa masyarakat. Prosesnya panjang untuk sampai kepada ceramah yang seperti ini. Tidak mudah, proses panjang. Sementara jadi jamaah enak. Cuman duduk, angguk-angguk sikit, pulang. Betul? Maka nanti kalau ditanya sama kawan, "Woi, ini ke mana?" "Pai mengangguk saja." Udah salah yang susah. Udahlah mengangguk, mustajab lagi doa ibu. Makanya, ustazah, iya, saya nih kalau mau pergi pengajian, tekan-kantuk saya ustazah. Nggak apa-apa Bu, ngantuk-ngantuk Bu. Pas tekan tua tuh jangan-jangan turun hidayah, kan nggak tahu kan? Jadi datang aja lah, pakai aja gaya mak saya. Saya punya mak, saya jujur saya sampaikan di sini. Saya memang kuliah sampai S3. S1 saya Usuluddin, S2 saya Usuluddin, S3 saya Syariah. Saya sudah lama tamat S3. Memang saya sekolah tinggi kata orang, tapi mak bapak saya tak sekolah. Mak bapak saya tak tamat SD. Mak bapak saya cuma sampai kelas 2 SR. Ada SR sini dulu? SR. Mak bapak saya tak sekolah.
Kalau orang bilang, oh berarti mak bapaknya kiai, oh berarti mak bapaknya punya pesantren, berarti mak bapaknya profesor. Tidak, mak bapak saya tak sekolah. SR, saya anak paling kecil dari 4 orang bersaudara. Anak paling kecil dari 4 orang bersaudara. Kakak dan abang saya tidak ada yang mau kuliah. Tapi saya lahir terlambat. Saya dengan kakak saya nomor 3 jarak jauh. Apa kisah? Ini hikmah saja. Walaupun mak saya tak sekolah, mak saya rajin datang majelis taklim. Tapi tahukah ibu apa tujuan dia datang? Kadang-kadang ceramah ustaz dia tak ngerti bu. Saya nyampe depan rumah, mak saya nyampe depan rumah bersobok. Dari mana mak? Dari pengajian nak. Nela dari mana? Habis ngisi pengajian mak. Apa ceramah ustaz tadi mak? Tak jelas mak, nak penting ganteng ustaznya nak. Tak teringat dia. Kadang-kadang kalau datang pengajian, itu saya tanya, apa ceramah ustaznya mak? Pokoknya mantap nak. Isinya apa mak? Rancak gajinya nak. Apa isinya? Pokoknya lama gajinya nak. Itu aja yang dia ingat. Tapi tahukah dia, kalau mak saya ditanya oleh jamaah, kenapa nih punya anak macam ni satu ustazah, padahal maknya tak ustazah, kakak-kakak tak ustazah? Apa jawaban mak saya? Dulu saya tuh rajin pengajian. Setiap ada ustaz-ustazah muda, apa kata mak saya? Mak saya cakap gini, ya Allah, dapat anak cik muda itu jadilah ya Allah. Nah, itu bahasanya. Datang lagi ustaz muda, ya Allah, dalam majelis taklim doanya, ya Allah, dapat anak cik muda itu jadilah ya Allah. Datang lagi pengajian, ya Allah, dapat anak satu kayak gitu jadilah ya Allah. Dapat? Dapat, tapi cuma satu betul sesuai doanya. Makanya kakak saya protes, saya ini nggak jadi ustazah karena doa mak. Ngapa gitu nak? Mak mintanya satu, dapatnya cuma satu. Apa hikmahnya? Majlis taklim tempat mustajab doa. Ini masya Allah, sudah ada ustazah yang membimbing ibu secara intens. Ini masya Allah, sudah ada pengajian dalam satu komunitas kayak gini. Ibu tinggal datang, duduk, anggo-anggo sikit, pulang. Anggo-anggo, ni kemana? Apa yang anggo saya? Doa mustajab, masya Allah. Maka banyak-banyaklah berdoa dalam majlis taklim. Insya Allah doa kita mustajab. Maka mak saya tu saya tanya, sebenarnya mak pergi pengajian ni ngapa sering betul mak? Baju seragamnya banyak. Apa kata dia? Mak kadang-kadang tak ngerti ceramah ustaz tu nak. Cuman mak numpang berdoa di situ nak. Okey? Paham? Kalau tak ngerti anggo-anggo aja ya. Itu majelis taklim tempat mustajab doa. Maka kemarin saya sampaikan di sore hari di Batam ini gini. Sebelum saya lanjutkan, beruntunglah ibu-ibu menjadi orang yang suka dengan pengajian. Karena enggak semua orang suka dengan ceramah, enggak semua orang suka dengan ilmu agama, enggak semua orang suka dengan dalil, enggak semua orang suka dengan ustazah. Jadi kalau ibu suka dengan agama, suka belajar, bersyukurlah banyak-banyak kepada Allah. Karena itu adalah hidayah yang tidak Allah berikan pada semua orang. Banyaklah bersyukur, ini nikmat yang paling besar. Hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun bu. Kita ni orang berilmu, tak mungkin sama dengan orang yang tak berilmu. Kita sering dengar konsep sabar, kita sering dengar konsep tawakal, kita ngerti dengan qanaah. Kita tahu hidup penuh syukur, sehingga hidup kita jauh lebih tenang. Kalaupun ada di antara kita, udah datang ke pengajian, hati tak tenang juga, nggak apa-apa. Itu berproses. Datang aja tak tenang, apalagi tak datang sama sekali. Sama dengan kemarin jamaah saya di nelpon saya, Ustazah, kayak mana saya jawab suami saya ini? Apa suami ibu? Saya sering pengajian Ustazah. Kenapa emang? Jadi suami saya bilang, kau ni pergi pengajian melawan juga, percuma kau pengajian. Saya bilang, ibu mau jawaban yang provokatif atau yang baik-baik dari saya? Coba jawaban yang tak baik dulu saja, kan? Saya candain, bilangnya kayak gini bu, kata saya gitu. Bang, aku pengajian bang, masih melawan juga bu aku bang. Apalagi kalau aku tak pengajian, macam harimau aku mungkin bang. Tapi itu maksudnya, pengajian aja kita, belum tentu kita jadi orang baik, betul? Apalagi kita tidak pengajian. Jadi pengajian ini proses terus-menerus supaya kita jadi orang yang lebih baik. Majelis ilmu ini insya Allah tempat mustajab doa. Semoga kita istiqomah. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya, baik. Nomor 1 apa tadi? Lupa. Jangan lebat. 2, 3.
Antara azan iqamah 4. Sujud terakhir 5. Menjelang azan subuh 6. Saat menahan amarah 7. Hadir dalam majelis taklim. Jadi otomatis Bu, oh ya aku mau majelis taklim nih, bawa buku doa-doa, bawa ibu pengen doanya apa, doakan, insya Allah mustajab. Saya adalah orang yang paling percaya bahwa kekuatan doa luar biasa. Kalau ibu lagi seret rezekinya, ibu doa. Semua ada beberapa orang yang jual cabai, tapi beda nasibnya, betul? Jangan-jangan beda doanya. Ada beberapa orang yang buka kedai sembako, tapi beda nasibnya, betul? Jangan-jangan beda doanya. Nah, ini kita belajar tempat mustajab doa. Diingat-ingat, jangan dilupakan. Nah, kita masuk bab yang kedua. Kita udah tahu nih tempat mustajab doa ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kayak mana cara berdoa yang benar? Nah, ini PR kita. Yang selama ini doanya masih salah caranya, kita perbaiki. Setuju? Pertama, doa itu usahakan spesifik. Apa namanya? Spesifik, jelas. Jelas, detil. Doa tak boleh mengambang-ngambang, Bu. Ada orang doanya ngambang, ya Allah, jadikan anakku anak berbakti kepada nusa, bangsa, agama, dan negara. Itu tes undang-undang tuh, Mak. Nggak doa tuh. Ya Allah, Engkau tahulah apa isi hatiku. Kabulkan aja lah ya Allah, selebe. Wah, itu nggak doa tuh, Mak. Doa kok mengambang-ngambang. Ya Allah, Engkau kan maha mengetahui kan. Tahu kan kau isi hati aku kan. Kabulkan aja lah ya Allah ya. Nggak bisa, Bu. Doa itu spesifik, Bu, jelas. Jelas, Bu. Contoh, pengen anak soleh. Ya Allah, saya pengen punya anak soleh. Dia hafal Quran 30 juz di usia 10 tahun. Dia hafal hadis 1000 hadis. Dia bisa jadi imam. Dia taat kepada orang tuanya. Aktif sosial kematian. Bisa memfardu kifayahkan jenazah. Jelas. Makanya doa itu dicatat. Ya Allah, saya pengen punya suami soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Masalahnya poligami itu soleh juga. Nah, ya Allah, saya pengen punya suami soleh. Dia aktif sosial kematian. Rajin dia ibadah. Bisa jadi imam. Rajin dia sholat. Rajin dia mengaji. Bisa membimbingku ke jalan yang benar. Spesifik, Bu. Catat, Bu, doa itu. Jelas, Bu. Pernah doa minta rezeki? Pernah doa minta rezeki? 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga, kalau minta rezeki dia sebutkan angkanya. Utsman bin Affan pernah berdoa, ya Allah aku pengen keuntungan dagang ke bulan depan 1000 dinar. Ya Allah aku pengen keuntungan dagang ke bulan depan 4000 dirham. Udah kaya dia, minta rezeki dia sebutkan angkanya. Sekarang saya tanya, ibu pernah minta rezeki sebut angka? Patutlah ini bentuknya. Tak pernah minta angka. Coba datang jemaah saya orang Pekanbaru saja. Ustazah saya doa kalau minta rezeki kayak gini. Kata Ustazah Nela, saat hujan lebat, petir berbunyi, doa kita mustajab. Saya ambil kursi, saya taruh depan pintu, saya duduk, saya doa. Doanya apa, Bu? Ya Allah, saya pengen rezeki saya seluas samudra, sedalam lautan, sebanyak rintitan air hujan. Puisi itu mah, ada doa itu doa. Doa spesifik. Makanya pernah doa catat? Pernah doa catat? Oh patutlah. Lain kali doa catat. Saya bimbing jemaah umroh. Setiap saya bimbing, saya akan ke Hijr Ismail. Daripada saya sendiri ke Hijr Ismail, lebih baik saya berkawan dengan jemaah. Saya ajak jemaah. Jadi sewaktu masuk ke Hijr Ismail, apa yang biasanya saya lakukan setelah umroh besoknya? Saya bantu mereka, saya dekatkan hidung mereka ke kiswah Ka'bah. Saya jaga dari belakang, kan masih muda sedikit ya kan. Saya teriak, Bu, nangis Bu, ini tempat mustajab doa. Nangis, doa sama Allah, supaya Allah kabulkan doa ibu. Nangis, doa banyak-banyak. Nangis lama-lama tuh Bu. Tapi karena saya masih muda sedikit, saya kepo saja, apalah doa mak-mak nih. Saya nguping Bu, doanya tak ada yang betul Bu. Doanya, ya Allah pokoknya Engkau tahu apa yang aku mau, kabulkan ya Allah. Ya Allah kabulkan isi hatiku. Seketika itu saya kumpulkan semuanya lagi.
Kumpul. Ngapa suruh kumpul lagi ustazah? Kami belum selesai berdoa. Doa ibu tuh cemana lah kata saya. Doa menggambang. Apa kata mereka? Nggak tahu kami yang kami baca oleh ustazah. Akhirnya saya bilang, sekarang kita balik ke hotel, catat apa doanya. Besok kita balik lagi ke sini. Umrah, tawaf, bawa doa. Karena dari makam Ibrahim sampai ke rukun Yamani itu mustajab doa isinya semuanya. Maka sejak saat itu saya belajar dari jemaah. Setiap saya manasik, saya selalu minta setor doa-doa dalam sebuah buku. Buku itu dibawa pas umroh. Doa menganga-nganga. Nah, ya kan? Nah, itu ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Doa spesifik. Catat. Saya aja sampai sekarang doa masih saya catat. Oke? Nah, pertama tadi apa? Spesifik. Pengen doa apa, Bu? Banyak, Bu, yang mau kita doakan. Anak yang masih maksiat, suami yang masih tak sholat, rezeki yang masih susah, orang yang masih zolim. Banyak yang perlu kita doakan. Orang zolim jangan doakan buruk. Kenapa tidak usah didoakan buruk? Tak perlu ibu doakan, dia tetap dapat buruk. Saja boleh nggak saya doakan orang zolim mendapatkan keburukan? Tidak usah payah berdoa, pasti Allah balas buruk. Itu udah janji Allah. In ahsantum ahsantum bi anfusikum wa in asatum falaha. Kalau dia berbuat baik kembali kepada diri dia. Jadi nggak usah doakan buruk, nggak usah. Doakan yang baik-baik saja. Oke? Satu spesifik. Yang kedua, doa itu apa kata saya? Tidak boleh plentang-plenong. Doa itu harus garis lurus. Apalah bahasa awaknya yo? Ndak boleh buliak-baliak. Leto buliak-baliak nak. Doa tuh lurus saja. Ada orang doanya gitu. Ada orang doanya bolak-balik kayak gini maksudnya. Ya Allah, saya pengen kali ya Allah umrah dengan Ustazah Fitri. Jika engkau perkenankan, jemput saya umrah bersama Ustazah ya Allah, jika engkau berkenan. Tapi kalau kau tak izinkan, aku ikhlas ya Allah. Itu enggak boleh. Paham enggak? Bolak-balik ya. Jadi doa tuh gini aja. Ya Allah, jemput aku pergi umrah Ustaz. Ya Allah, pengen umrah dengan ustazahku ya Allah. Jemput aku ya Allah tahun ini. Aku pengen kali umrah ya Allah. Aku mohon ya Allah. Titik. Jangan ditambah ujung. Tapi kalau ndak apa-apa do ya Allah. Jangan gitu, Bu. Itu bolak-balik namanya. Itu menurut Sahih Bukhari Muslim, doa seperti itu tidak dianjurkan. Teman saya kehilangan emas. Jadi pergilah dia ke ruangan saya. Nel, iya, aku kehilangan emas 10 emas. Apa yang harus kulakukan? Saya bilang, pergi kamu lakukan sholat hajat, lalu doakan supaya emas kamu Allah ketemukan. Pergilah dia sholat hajat. Setelah sholat balik dia ke kantor saya. Nel, saya udah doa. Apa doa kamu? Doa saya gini, setelah sholat hajat katanya, ya Allah, emasku hilang ya Allah, ketemukan emasku ya Allah, aku perlu ya Allah, tapi kalau itu yang terbaik menurut engkau, aku ikhlas ya Allah. Patutlah doa tak dikabulkan, doa bolak-balik. Jadi doa tuh nggak gitu, Bu. Doa tuh doa aja. Ya Allah, emasku hilang ya Allah, ketemukan emasku ya Allah, aku perlu ya Allah, aku mohon ya Allah. Titik. Jangan tambah-tambah. Tapi kalau ndak ada cuman oleh Allah, nggak bisa gitu. Paham? Ibu kalau punya anak gadis ibu sedang ta'aruf sama seorang laki-laki, biasanya kan ibu doanya gini, ya Allah, itu anak gadisku ya Allah. Kalaulah laki-laki itu baik, dekatkan dia dengan anakku ya Allah. Kalau dia ndak baik, jauhkan ya Allah. Pernah dengar doa kayak gitu? Pernah? Siapa yang ngajarin doa kayak gitu? Doa kok pelentang-pelenong? Nggak gitu. Doa tuh nggak gitu. Ya Allah, aku suka dengan anak bujang tuh ya Allah. Kalau dia baik, dekatkan dia dengan anakku ya Allah. Kalau dia ndak baik, kasih dia hidayah dan dekatkan ya Allah. Jadi jelas doa tuh, Bu. Tak boleh mengambang-ambang, bolak-balik. Ada kawan sakaratul maut, ya Allah. Dari muka-mukanya udah muka mayat ya Allah.
Kalau yang terbaik cabut aja lah ya Allah. Atau kalau enggak sehatkan ya Allah. Enggak gitu satu-satu. Doanya maunya apa? Mau sembuh, sembuhkan dia ya Allah. Selama ini kan doa kita bolak-balik. Oke? Ya. Pertama apa tadi? Doa harus Yang kedua harus lurus. Oke? Yang ketiga, doa enggak usah dipikir-pikir. Doa tuh doa aja, enggak usah mikir. Ini doa mikir. Ya Allah, aku pengen umroh tiap tahun ya Allah. Tapi dari mana duitnya ya? Pikir. Ya Allah, aku pengen haji 5 tahun lagi. Inta yu tanda roha. Tengok suami ya Allah, suamiku itu ya Allah, taatkanlah ya Allah. Tapi lah mati, nak kan ada kesempatan lagi. Nggak ada tuh doanya dipikir-pikir. Doa tuh nggak usah mikir bu. Doa tuh doa aja, kan gratis aja. Orang yang semakin tinggi doanya, semakin tinggi tingkat keyakinan kepada Allah, maka semakin tinggi tingkat berbaik sangka kepada Allah, maka akan semakin dikabulkan doanya. Orang kalau doanya pikir-pikir, berarti dia nggak percaya sama Allah, tauhidnya kurang dan dia suuzon kepada Allah. Jadi mulai sekarang, cobalah doanya tinggi-tinggi. Ada kawan saya bilang, Nel, doa itu harus realistis. Tidak. Doa tidak masuk akal nggak apa-apa. Justru karena nggak masuk akal tuh kita perlu berdoa. Karena kata Allah, "Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Doa aja, gratis, nggak usah mikir-mikir. Banyak orang yang nggak ada kemampuan untuk berumrah, tahu-tahu Allah umrohkan dengan hadiah, betul? Nah ini tadi pagi ada pengajian dengan ustazah, jamaah beliau diumrohkan. Nah ini akan dibuat lagi peraturan kayak gini. Itu Masya Allah ya, peraturan absen sehingga ibu pergi umroh. Doa itu doa aja. Karena ud'uni astajib lakum, doa kepadaku akan aku jawab. Clear sampai sini? Tadi tempat mustajab doa sudah. Yang kedua, cara berdoa yang benar sudah. Yang ketiga, apa yang perlu kita doakan. Nah, jadi apa yang perlu kita doakan? Kita udah tahu nih tempat mustajab doa, saat hujan lebat, saat petir berbunyi, antara azan dan iqamah, sujud terakhir mau habis sholat, menjelang azan subuh, saat menahan amarah. Ini kita udah tahu cara doa yang benar, ya, doanya spesifik. Kemudian jangan mondar-mandir, doanya jangan dipikir-pikir. Sekarang terakhir kita belajar apa yang perlu kita doakan. Apa yang perlu kita doakan? Saya membaginya ke dalam 4 bab. Silahkan ibu nanti ATM, amati, tiru dan modifikasi. Yang pertama, doakan ibadah kita. Bu, ibadah itu susah. Kalau ibadah itu mudah, semua orang akan taat. Ibadah itu susah, makanya perlu didoakan. Ya Allah, saya masih susah bangun tahajud, mudahkan ya Allah. Ya Allah, saya masih susah sholat subuh, mudahkan saya bangun subuh. Ya Allah, kalau puasa lapar ya Allah, mudahkan saya untuk puasa, tahan nafsu dahaga saya. Ya Allah, saya ini ya Allah, kalau bangun pagi susah, mau sedekah subuh susah, doakan saya. Ya Allah, saya tahu kalau kita sedekah rezeki kita banyak, tapi saya mau sedekah nggak jadi ya Allah. Sedekah itu susah, bukan mudah. Makanya idza arada syai'an falisur'ah. Kalau ingin berbuat baik cepat, jangan pikir-pikir. Kalau pikir-pikir nggak jadi dia. Mau sedekah 100.000 deh, 5 kilo barehnya kemah. Masuk ya. Ujung-ujungnya 50.000. Bagus beli paket internet aku lagi. Ujung-ujungnya masuk lagi. Ujung-ujungnya 2.000, 5.000. BBM naik berkali-kali, bawang merah, bawang putih naik, beras tak naik, beras naik, sedekah tak naik-naik, 5.000 ke 5.000 terus. Kenapa? Karena setan mengganggu. Kecuali ibu-ibu di sini semua sedekah banyak. Amin. Artinya apa? Ibu-ibu yang saya sayangikan Allah, ibadah perlu kita doakan. Ya Allah, malas saya pergi pengajian, panas, mudahkan saya dalam pengajian ya Allah. Ya Allah, susah saya baca Quran habis subuh tekan tuk saya Allah. Jam 10 tekan tuk saya Allah. Jam 2 lebih parah ya Allah. Malam ngantuk juga ya Allah. Kuatkan saya biar tak tekan tuk ya Allah.
Ya Allah, saya tuh mau rajin jaga wudhu 24 jam. Tapi kentut terus ya Allah. Tolonglah damaikan kentut dengan pribadianku ya Allah. Jangan dia keluar terus ya Allah. Ya Allah, saya pengen sholat malam. Tapi kok saya takut ke kamar mandi ya Allah. Kuatkan saya ya Allah. Pokoknya ibadah minta doa sama Allah. Karena ibadah itu susah. Kalau ibadah itu mudah, semua orang akan taat. Sama macam kami ini dakwah. Apakah kami mudah dakwah? Tidak. Entahlah kalau ustazah udah luar biasa, iya kan? Apakah saya dakwah tidak capek? Capek. Tapi karena ini perintah Allah, tetap kita kerjakan. Orang kalau niatnya lurus, apapun walaupun capek tetap dia kerjakan. Kenapa? Ya Allah, saya kalau lelah saya dakwah kemana-mana. Apa cakap saya, Bu? Ya Allah, kalau enggak karena Engkau, udah berhenti saya ceramah nih ya Allah. Tapi karena Engkau lah saya masih tetap dakwah. Sama dengan ibadah ibu-ibu. Ya Allah, kalau enggak karena Engkau, takkan bangun aku tengah malam ya Allah. Tekan tu ya Allah, karena Engkau lah saya tetap bangun tengah malam. Ya Allah, kalau enggak karena Engkau, takkan datang aku pengajian ya Allah. Karena Engkau lah aku datang. Maka pastikan niat pengajian kita ini lurus karena Allah. Karena kalau sesuatu dilakukan karena Allah, apapun yang terjadi, kita datang. Oke, niatkan ibadah kita, doakan supaya ibadah kita Allah mudahkan. Oke? Yang kedua, apa yang kita doakan? Akhlak kita, Bu. Doakan akhlak kita. Coba catat apa saja kekurangan kita. Ya Allah, saya masih suka mari-ariak suami ya Allah. Gampangkan lidahku untuk tidak melawan suami ya Allah. Doakan. Ya Allah, saya masih suka ngeluh ya Allah. Bantu aku untuk tidak ngeluh ya Allah. Hati-hati, ngeluh ni hati-hati Bu, berdosa Bu, menyebabkan kita tidak syukur. Kadang-kadang apalagi orang Minang. Mana orang Minang tadi? Baru jago lalu, baru deh sakit-sakit badan, deh. Bangun tidur baru dah deh katanya. Nanti dia masak sarapan pagi ustazah, deh yang tadi masak ya, deh juga. Pergi dia ke pasar, nih, maha-maha sadonya, ngeluh terus. Nanti nyampe dia di rumah mau masak, ditengoknya cucian, nih banyak cucian Pas dia mau jemur pakaian, angin badangkang Kalau ndak panas, gerimis panas, nih, ujang orang mati kok mah. Ndak gerimis panas, hujan lebat, nih. Lebat pula hujan. Tidak gerimis panas, tak panas, rupanya mendung. Deh, cemano mau jemur pakaian mendung. Deh aja semua ya. Nanti dia tiduran habis jemur pakaian. Terdengar suara azan. Deh capek mana azan kok. Azan pun deh coba. Dasarnya udah ngeluh terus. Itu akhlak itu. Hati-hati. Bu, ibu makin kuat aja nih. Udah lama ndak ketemu makin sehat. Ndak ada gitu, kalau mati leh kaki lah sakit Udah dipuji orang tetap aja ngeluh, bayangkan dia. Ibu makin cantik aja ya, ndak ada dah. Alah sakit-sakit Coba. Akhlak. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat ngeluh, suka marah-marah, rasa dendam, iri hati, hasad, dengki. Akhlak itu didoakan. Pertama, doakan ibadah kita. Yang kedua, doakan akhlak kita. Karena kita ini Bu, innamal bu'istu li utammima makarimal akhlak. Akhlak itu nomor satu daripada ilmu Bu. Orang biar tak sekolah, tapi akhlaknya bagus, orang sayang, betul? Tapi walaupun dia profesor, doktor, tapi tak punya akhlak, orang tak suka, betul? Maka akhlak itu didoakan untuk bagaimana bisa memaafkan orang, bagaimana bisa tabah dengan kezaliman, bagaimana bisa tahan kepada ujian, bagaimana supaya enggak marah-marah, bagaimana supaya tidak ngeluh, bagaimana supaya kita itu lapang hati, lapang dada. Akhlak doakan. Satu, doakan ibadah. Kedua, doakan akhlak. Jadi nanti untuk akhlak ini coba ibu catat apa saja akhlak-akhlak buruk yang sering kita lakukan. Misalnya, ya Allah, saya masih suka marah-marah suami. Nanti doakan, tapi jangan pakai ujungnya. Tapi bahalnya kan jahil ya Allah. Jangan pakai ujung. Ya Allah,
saya masih suka gosipin kawan, tapi cuma lagi kan enak ya Allah. Jangan pakai ujung. Catat akhlak buruk kita, lalu ubah itu. Oke, kita udah mau awal tahun soalnya. Dah. Yang ketiga, apa yang perlu kita doakan? Yang ketiga, kita perlu doakan rezeki kita. Doakan rezeki kita ibu-ibu. Dan seperti yang saya sampaikan, untuk doakan rezeki, boleh sebutkan angka. Kalau ibu tak mau sebutkan angka, ibu bilang aja hitungan zakat. Ya Allah, saya pengen zakat bulan depan 250.000 ya Allah. Berarti saya pengen uang bulan depan 10 juta ya Allah. Kan gitu kan. Modelnya sama aja. Intinya minta duit sama Allah. Karena orang Islam saya selalu mendoakan, ya Allah, berikanlah orang beriman itu kemapanan. Kemapanan harus berada di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Supaya dengan kemapanan itu dia bisa zakat. Dengan kemapanan itu dia bisa sedekah. Dengan kemapanan itu dia bisa umroh. Dengan kemapanan dia bisa haji. Dengan kemapanan dia bisa wakaf. Maka berusahalah orang Islam harus orang-orang yang kuat. Al-mu'minu qawiyyu wa ahabbu ilallah minal mu'minad da'if. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Kalau saya mau beritahu kepada kita semuanya, 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga, semuanya orang yang mapan, tapi hartanya diinfakkan di jalan Allah. Saya selalu berdoa hampir setiap sholat saya, ya Allah, berikanlah kemapanan, kekayaan kepada orang-orang yang beriman. Kalau bisa semakin mereka beriman, semakin mapan mereka, semakin kaya mereka. Karena harta itu pantasnya di kalangan orang yang beriman. Karena di tangan orang beriman ada zakat, di tangan orang beriman ada wakaf, di tangan orang beriman ada sedekah. Maka kita berdoa supaya Islam ini berkembang. Orang-orang beriman Allah naikkan derajatnya. Orang-orang yang beriman Allah naikkan izzahnya. Dengan harta itu dia bisa bersedekah, insya Allah. Maka jangan ragu untuk minta rezeki kepada Allah. Jangan ragu. Karena dengan rezeki kita bisa masuk surga, insya Allah. Kemarin saya ceramah, saya tanya sama ibu-ibu, uang bisa dibawa mati gak? Uang bisa dibawa mati gak? Uang bisa dibawa mati gak? Uang bisa dibawa mati. Punya uang ganti dalam bentuk sedekah, bawa mati. Punya uang bangun masjid, bawa mati. Man bana lillahi masjid dan banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di dunia masjid, Allah akan buatkan untuknya rumah di surga. Uang umrohkan orang lain. Dengan uang wakaf. Dengan uang belikan Quran Yasin, kasih ke majelis. Dengan uang kita sedekah ke dalam majelis, maka insya Allah uang bisa dibawa mati. Jangan takut dengan uang. Saya bingung banyak orang Islam takut dengan uang. Uang itu kan cuman benda. Dia kayak kaca pembesar. Orang yang dermawan dengan uang semakin dermawan. Betul? Orang yang sombong dengan makin banyak uang makin sombong. Betul? Orang yang rendah hati dengan banyak uang semakin rendah hatinya. Betul? Orang yang punya banyak uang semakin dia baik, maka semakin banyak uangnya semakin dia baik. Jadi uang itu cerminan kita, Bu. Bagaimana uang itulah diri kita. Jadi semoga kita makin dermawan dengan uang kita, insya Allah. Insya Allah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pertama doakan apa tadi, Iba? Yang kedua yang ketiga rezeki. Yang keempat doakan orang-orang di sekitar kita. Doakan guru-guru kita semoga Allah sehatkan. Doakan ustaz-ustaz kita semoga Allah berikan kepada mereka kelapangan dan kesabaran dalam dakwah. Doakan anak kita yang masih maksiat. Doakan anak-anak kita yang masih maksiat. Doakan suami-suami kita. Dan bila perlu mulai hari ini buatlah buku daftar doa. Supaya nanti kita udah belajar ini. Saat hujan lebat ambil buku doa. Saat petir doa. Sujud terakhir doa. Antara azan iqamah doa. Saat sahur doa. Kalau kita sering berdoa, insya Allah orang yang beriman harus percaya kepada kemustahilan. Cara berdoanya seperti tadi yang saya sebutkan. Semoga dengan cara-cara yang tadi, insya Allah ad-doa tughayyiru takdir. Doa bisa merubah takdir. Kalau berubah doa kita, insya Allah berubah takdir kita. Baru tadi malam kawan saya nelpon, Nel, usaha saya kok tidak lancar-lancar ya.
payah saya jualan sana sini, tidak laku-laku jualan saya. Saya cuma keluarkan satu hadis. Ingat antum, ad-du'a tughayyir takdir. Antum kalau mau merubah takdir, ubah dulu doanya. Coba saya tanya, Bu, doa dulu atau usaha dulu, Bu? Doa dulu atau usaha dulu? Saya serak jawaban. Doa dulu atau usaha? Kalau orang non-Islam, dia akan menjawab usaha dulu baru doa. Orang Islam doa dulu baru usaha. Karena yang merubah takdir itu doa. Kenapa gitu? Contoh, ibu punya doa, misalnya nih, ya Allah, saya pengen umroh tahun depan dengan Ustazah Fitriani. Katakanlah ini bulan apa? November. Berarti ibu punya doa November tahun depan pengen umroh. Doanya kan jelas. Baru usaha. Oh, harga umroh berapa ya? 30 juta. Oke. Berarti sebulan harus ada uang berapa ya? 3 juta saya tabung. Ah, cuman cara dapat duitnya? Ah, saya kerjalah. Entah saya jualan online, entah saya jual orang, iya kan? Entah gitu ya. Pokoknya gimana ceritanya? Kita punya doa, kita wujudkan. Usaha dulu, nanti Allah akan berikan rezeki. Pada tempat, belum tentu pada usaha kita. Ketika Siti Sarah lari-lari kecil bikin sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, zam-zamnya tumbuhnya di mana? Depan Ka'bah, bukan di sofa marwah. Usahanya di mana, rezekinya di mana? Jadi usaha aja dulu. Rezeki itu tak tentu datangnya, belum tentu dari tempat yang kita usahakan. Doa dulu, baru usaha. Saya pun gitu. Saya pengen apa, baru usaha. Kita mimpinya apa, baru usaha. Kalau usaha dulu baru doa, ndak bakal tentuan usaha wak bekoma. Le, paham tuh? Dah, doa dulu. Catat doa tuh, ndak utang aja dicatat. Doa catat. Ya, semoga takdir kita lebih baik. Insya Allah. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat ibu-ibu semuanya. Dan semoga apa yang saya tinggalkan dalam bentuk ceramah saya ini membawa manfaat buat ibu-ibu semuanya yang sudah mampir ke YouTube dan kanal TikTok saya. Semoga betah belajar online juga bersama saya di sana. Di sana insya Allah kita saling menghargai, saling belajar. Lanjutkan pengajiannya ibu-ibu. Sebelum saya balik ke Pekanbaru, saya mau sampaikan kepada ibu-ibu, nampaknya ini udah usia maghrib menjelang isya semua. Ada yang usia tahajud juga nih. Saya ingatkan, rajin-rajinlah datang ke pengajian. Kenapa? Karena kalau kayak saya ini, Bu, malas datang pengajian, saya masih bisa kuliah lagi, Bu. Mata masih nangkap, otak masih oke, Bu. Kalau ibu-ibu nih malas pengajian, kemana ibu mau belajar lagi, Bu? Kuliah ibu, terkejut bangku tuh nanti. Mau baca buku, didekatkan tak nampak, dijauhkan apa lagi? Bawa tegak sakit kaki, bawa duduk sakit pinggang, bawa baring terkalok bulu. Di mana ibu mau belajar? Melainkan dalam majelis-majelis taklim. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ibu-ibu semuanya. Doakan saya bisa kembali dengan selamat. Tetaplah berbahagia dalam keimanan insyaallah. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal saja.